Kebaktian Minggu GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat. Minggu 28 Maret 2021, Palmaru. Epistel Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Evangelium Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Palmarum dengan tema Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Matikan sama-sama. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 3. Ingat akan nama Yesus. Matikan sama-sama. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah mendekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari.
Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengasihinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik di atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 4 dan 5. Andaikan Tuhan tidak meraihku, tak mungkin aku akan mencarimu, karena kasih-Mu Kau peluk diriku dalam tangan-Mu. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Aman dalam tangan Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tema pada minggu ini, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, hidup dalam tekanan atau stres adalah sebuah keniscayaan, secara khusus dalam konteks COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama, yang berdampak pada berubahnya pola pendidikan, ekonomi yang melambat. Keluarga yang
terinfeksi, kehilangan orang yang terkasih, dan lain-lain, membawa kita pada kehidupan yang stressful. Kondisi itu bisa jadi merenggut sukacita kita, sebab biasanya ketentraman, kedamaian, kesehatan, keberhasilan, kekayaan dilihat sebagai alasan untuk bersukacita. Tentu hal tersebut tidak salah, tetapi sukacita jadinya terbatas bagi orang tertentu, dan orang berbeda dalam tekanan dan kesusahan tidak akan bisa bersorak dan bersukacita. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum dengan tema bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Minggu Palmarum tentu bukan hanya dirayakan oleh mereka yang hidupnya tentram, berhasil, kaya dan damai saja. Semua umat percaya merayakan Minggu Palmarum untuk mengingat bagaimana Yesus disambut dengan sorak-sorai ketika memasuki kota Yerusalem. Meski Yesus masuk Yerusalem untuk menjalani jalan salib dan jalan derita, itu berarti Minggu Palmarum juga adalah ajakan bersorak dan bersukacita, termasuk bagi saya atau Anda yang sedang menghadapi tekanan hidup, kegagalan, penderitaan karena sakit penyakit, dikucilkan sesama, dibenci keluarga, dan penderitaan yang lain. Aneh memang, sebab orang menderita biasanya meratap, ini malah diajak bersorak dan bersukacita. Tetapi apa yang aneh bagi kita, itulah yang sering kita alami dalam hidup bersama Tuhan, yang membuat kita tercengang dan bersyukur. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara mengelola stres dan penderitaan sehingga bisa tetap bersorak dan bersukacita. Firman Tuhan hari ini yakni Mazmur 31 ayat 8 sampai 16 menolong kita untuk memberi jawaban. Firman Tuhan ini merupakan doa pemazmur yang sedang mengalami masa kelam. Ia adalah seorang yang sedang bergumul karena nama baiknya dijatuhkan para musuhnya. Ia dicela dalam Mazmur 31 ayat 12. Ia dikejar dalam Mazmur 31 ayat 16. Para musuhnya bersekongkol menyiarkan dusta terhadap dia. Bisa kita lihat Mazmur 31 ayat 19 dan 21. Silakan untuk dibaca. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Sehingga ia ditinggalkan orang dan hilang dari ingatan sesamanya. Mazmur 31 ayat 12 sampai 13. Musuhnya bermufakat untuk mencelakakan dan mencabut nyawanya. Mazmur 31 ayat 14. Ia menderita sengsara, ia sakit, hidupnya penuh duka. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11. Tidak ada yang bisa diandalkan, dirinya lemah, teman dan kenalannya meninggalkannya. Ia seperti barang yang pecah. Mazmur 31 ayat 13. Sungguh kondisi yang tidak ideal untuk bersorak-sorai dan bersukacita. Tetapi luar biasanya di tengah kondisi itu pemazmur masih berseru, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setianya. Mazmur 31 ayat 8a.
Dasar utama untuk bersorak bukan kondisi yang dihadapinya, tetapi kasih setia Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan, bukan persoalan hidupnya. Ia mengandalkan Tuhan, bukan dirinya dan sesamanya. Itulah sebabnya ia berdoa memohon belas kasihan Allah. Kasihilah aku, ya Tuhan. Mazmur 31 ayat 10a. Bahkan ketika nyawanya terancam oleh musuhnya, ia berseru, tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Mazmur 31 ayat 15. Keyakinan iman yang demikian membawanya pada sikap berserah dan memohon agar kiranya Tuhan melepaskan dia dari musuh dan persoalan hidupnya. Sebab masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Mazmur 31 ayat 16a. Ia begitu yakin bahwa nyawanya bukan di tangan atau ditentukan oleh musuh dan penderitaan yang dialaminya, sehingga dengan tenang menghadapi serta mampu bersorak bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman dan doa pemazmur ini mendorong kita untuk menyadari bahwa sukacita ditentukan oleh fokus kita. Jika fokus pada Tuhan dan kasih setianya, niscaya kita akan bersukacita, sebab Tuhan jauh lebih besar dari segala persoalan kita. Allah dalam kasih setianya patut diandalkan, seperti seruan pemazmur di tengah penderitaannya. Sebab Engkau memiliki sengsaraku, memperhatikan kesesakan jiwaku, tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang tenang. Mazmur 31 ayat 8b sampai 9. Secara sederhana, empati dan penyertaan Tuhan dalam situasi yang dialaminya cukup bagi pemazmur untuk bersorak-sorai dalam pengharapan, meski tidak langsung dilepaskan dan dibebaskan Tuhan. Tuhan memberinya stabilitas menjalani penderitaannya. Keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita adalah pendorong untuk tetap tenang menjalani kehidupan meski situasi sekitar sedang gaduh. Tetap bersukacita meski air mata dan kepedihan sedang bersarang di tubuh kita. Meski COVID-19 membatasi ruang gerak kita, bahkan ada yang dipaksa mengisolasi diri, terkepung dalam sunyi dan sepi, tetapi cinta kasih Tuhan tidak terbatas. Tuhan senantiasa menilik, memperhatikan dan beserta dengan kita, bahkan di ruang isolasi itu pun. Sukacita dan sorak-sorai yang didasarkan pada kasih setia Tuhan membawa kita pada sorak-sorai dan sukacita yang tidak berkesudahan. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Hal itu sekaligus mendorong kita untuk mengasihi dengan tidak berkesudahan. Tetapi perlulah kita mengingat bahwa kasih setia Tuhan bukanlah kasih yang memanjakan sehingga segala sesuatu yang kita minta dan inginkan akan dikabulkan. Kasih setia Tuhan adalah pemeliharaan yang membawa pada ketangguhan, seperti seorang petani yang memelihara tomat. Mereka harus menggunting daun dan cabang-cabang tomat agar nutrisi tanah berfokus pada buahnya. Rasa sakit karena harus dipotong dan kehilangan bagian-bagian tertentu dari tubuh pohon tomat itu adalah bagian dari upaya memberi buah yang banyak. Demikianlah kasih setia Tuhan membawa kita melewati rasa sakit,
dan kehilangan. Agar kita bisa berbuah banyak, itu artinya sorak-sorai dan sukacita tidak lagi dipengaruhi apakah keinginan kita terpenuhi atau tidak, tetapi dipengaruhi oleh keyakinan akan kasih setia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Sebab kalau sorak-sorai dan sukacita ditentukan oleh keterpenuhan keinginan, maka kita tidak ada ubahnya seperti orang banyak yang mengeluhkan Yesus di Minggu Palmarum, tetap menghujat dan mencelanya di Jumat Agung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Palmarum mengingatkan kita bahwa orang yang bersuka cita adalah mereka yang berjuang untuk fokus pada Tuhan dan tujuan hidupnya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika ia memasuki kota Yerusalem. Dapat kita baca Lukas 19 ayat 37 sampai 38. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Ia disambut dengan sorak-sorai, dielu-elukan, tetapi ia tidak menjadi jumawa dan jatuh pada euforia. Ia juga tidak menjadi stres dan frustasi ketika orang yang mengeluh-elukannya dengan sorak-sorai segera berbalik, mencemooh, mencelah, dan mengutuknya. Di hari penyalipannya, ia tetap tenang, sebab fokusnya bukan sorak-sorai dan cacian itu, melainkan tugas yang diberikan Bapanya, yakni salib. Apakah Anda masih tergoda untuk jumawa saat dipuji dan dielukan, dan tertekan serta frustasi saat diejek dan dihujat orang banyak? Belajarlah dari pemazmur dan Yesus agar Anda tetap bersukacita. Akhirnya, marilah kita menghidupi dan menghayati simbol Minggu Palmarum, yakni daun palma yang merujuk pada sikap teguh, berpengharapan, dan tidak mudah goyah atau layu. Meneladani spiritualitas pemazmur dan Yesus di Minggu Palmarum ini, marilah kita dengan tenang dan penuh kedamaian menjalani kehidupan ini, meski sedang dan harus melewati jalan derita. Sebab kita yakin Tuhan beserta kita. Mari dengan penuh percaya menyerahkan diri padanya, serta menyongsong kasih setianya dan menumbuhkan dan mengontrol hidupmu. Ketika Anda tidak punya apa-apa dan siapapun yang dapat diandalkan, berpaling dan andalkanlah Tuhan. Fokuslah pada Tuhan dan tujuan hidup, bukan pada persoalan dan penderitaanmu. Ingatlah, Tuhan berkuasa melepaskan dan menyelamatkanmu. Selamat Minggu Palmarum, selamat bersorak dan bersukacita. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 3. Waktu serta kesempatan berlalu. Artinya sama-sama. Waktu serta kesempatan berlalu, yang diberi aku dan kau, nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai, mari
menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita kembali bernyanyi. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat nomor 235 ayat 6.